Ramalan saya menjadi nyata. Amanda Manopo akhirnya menikah dan menemui jodohnya. 4 tahun yang lalu saya ramalkan, hari ini 10 Oktober 2025. Tepat di jam berapa sekarang? 18.41, RCTI menayangkan pernikahan antara Amanda dan Kenny Austin. Akankah ini langgeng? Kapan akan diberikan momongan? Lalu gimana perasaan Arya Saloka? Halo Sanjikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak yang mend-DM saya, meminta saya untuk memvalidasi, memverifikasi apa yang saya katakan 4 tahun yang lalu. Diberitakan di banyak media, Amanda Manopo menikahi seseorang dengan ciri-ciri yang katanya 90% lebih akurat dengan apa yang saya jabarkan saat itu. Tapi apakah yang akan terjadi setelah hari ini, setelah pernikahannya? Akankah bahagia atau duka yang akan menyelimuti keluarga Kenny Austin? Oke Mas Dan, ini kan bisa dibilang hari ini tepat di hari bahagianya Amanda dan Kenny akhirnya menikah, dan juga bisa dibilang tuh terbukti juga dari ramalan Mas dan juga mengatakan bahwa di usia Amanda ke-25 akan menikah, dan pas di tahun ini usia beliau 25 tahun dan menikah di hari ini. Gimana nih Mas? Sebenarnya saya dan Amanda sudah janjian. Bercanda. Yang pertama adalah manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Kita berusaha untuk meramalkan, tapi Tuhanlah yang berhasil dan menggagalkan hal itu tadi. Itu artinya semua doa kita diwujudkan dan harapan kita itu banyak yang sesuai. Saya ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Semoga pernikahan ini adalah pernikahan sekali untuk selamanya, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Dan kita melihat pernikahan ini disaksikan dan disiarkan ke seluruh Indonesia oleh RCTI, sinetron yang membuat karir Amanda ini, stasiun TV yang membuat karir Amanda ini juga melangit, dan kita akan sama-sama menyaksikan keharuan yang pasti akan luar biasa, karena ini pernikahan yang ini saya antisipasi dari jauh, tapi nggak muncul tanda-tandanya. Banyak misteri menyelimuti, karena beberapa hari kebelakang ini hanyalah petunjuk pernikahannya akan terjadi di tanggal tersebut. Banyak spekulasi mengatakan jangan-jangan ini judul sinetron baru. Tetapi Amanda Manopo sejatinya ini menjalani pernikahan kedua dengan Kenny Austin, karena sebelumnya mereka pernah menikah di layar kaca. Dan kenyataan hari ini semakin menggenapkan apa yang kemarin saya coba untuk prediksikan. Amanda Manopo akan berjumpa dengan seseorang yang berkulit putih. Dia ini seseorang yang bukan orang yang bekerja di lapangan. Dia menjaga kebugaran, karena Kenny Austin ini juga salah satu finalis Elmen dan memiliki nama marga yang memiliki tradisi ratusan hingga ribuan tahun. Itu Tionghoa maksudnya, tapi saya kan nggak mungkin ngomong secara gamblang seperti itu. Dan ada hal-hal yang lain yang di sini saya sampai harus mencatat lagi biar saya nggak lupa di sini. Pengusaha, karena dia pengusaha skincare juga. Dan juga dia ini adalah seseorang yang, ya kalau boleh kita bilang, ini akhirnya seiman. Nah, seiman atau enggak, sebenarnya ini menjadi misteri, karena tadi waktu pemberkatan kita tidak tahu akan mereka menikah dengan keimanan Nasrani yang sama, antara Kristen dan Katolik, ataukah salah satunya akan berpindah agama. Ini kan bisa dibilang banyak mengejutkan publik ya. Kita tidak tersiar bahwa mereka tuh pacaran, tiba-tiba hari ini gongnya adalah mereka sah menjadi suami istri. Gimana nih Mas, emang keduanya sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka sebelum mereka sah, atau seperti apa sih kalau yang Mas dan lihat? Itu artinya bahwa Amanda ini sangat terpengaruh oleh berita tentang dirinya. Tapi kan kita tahu Amanda yang berusaha untuk berdiet hingga tubuhnya juga lebih slim sekarang ini. Terus juga terlihat bahwa upaya Amanda untuk tidak men-spill ini, maka kita tahu bahwa ini adalah niat serius yang semoga ini akan menjadi sebuah permintaan yang positif kepada Tuhan, yang terus kemudian dikabulkan dengan dimudahkan semuanya. Keluarga juga mendukung, masyarakat Indonesia juga mendukung, dan yang paling penting saya paling ingat di sini adalah jodoh Amanda Manopo itu ditanyakan apakah akan mirip Arya Saloka. Saya bilang nggak ada mirip-miripnya sama sekali, dan memang itu yang terjadi.
Dan ini sesuatu yang akhirnya menepis semua kalau kita bilang itu berita miring bahwa sudah menikah siri dan sebagainya, yang akhirnya Amanda Manopo saat ini memiliki suami yang akan mencintainya hingga akhir hayatnya nanti. Tapi apakah ini akan bisa terwujud? Apakah tidak ada hal yang akan mengganggu, terutama dari masa lalu Amanda yang berhubungan dengan Arya Saloka, yang saya yakin perasaan itu dulu masih ada. Apalagi kan di momen pernikahannya hari ini, keduanya tuh terpancar sekali aura pengantinnya. Seperti pas banget dengan prediksi Mas Den dulu. Ya, ini kartunya kartu tentang pernikahan juga, kartu tentang sesuatu yang akhirnya diresmikan, sesuatu yang disahkan, dan 25 tahun, saya juga katakan seperti itu, sesuatu yang kalau kita berharap dengan secara tulus, doanya juga baik dalam setiap prediksi dan ramalan, ini semua akan terjadi. Kalian penasaran juga kira-kira kalian akan menikah di umur berapa nanti atau dengan siapa? Tapi yang pasti sesuatu yang saya sudah katakan 4 tahun lalu ini terjadi hari ini. Dan benar-benar kita semua berbahagia menyaksikan pernikahan yang disiarkan secara langsung oleh RCTI. Perlu melihat kebahagiaan keduanya gitu. Mungkin dari sisi orang tuanya sendiri menerima Amanda seperti apa sih? Apalagi kan di balik ini kan Amanda sering digosip. Ada satu kesedihan dari Amanda yang seharusnya ini semua terjadi saat ibundanya ini masih sehat, masih ada. Tapi ya takdir memang mengatakan bahwa pernikahan ini akan dihadiri oleh ayahnya, dan dari keluarga laki-laki juga sangat happy melihat ini. Siapa yang beruntung? Saya pikir keduanya sama-sama beruntung memiliki satu pasangan seperti ini tadi, dan saya melihat bahwa untuk saat ini ya, sepertinya tidak ada sesuatu yang akan mengganggu. Pernikahan mereka akan baik-baik saja, dan sebenarnya jika kalian mencoba untuk melihat ramalan saya yang lainnya, maka saya katakan Amanda Manopo ini sejatinya akan segera dikaruniai momongan setelah menikah. Dan ini pun saya lihat masih kemungkinan akan terjadi. Dan saya juga katakan bahwa Amanda Manopo ini akan tetap menjadi seorang pesinetron. Walaupun nanti mungkin di awal dia akan melakukan rehat terlebih dahulu. Tapi ini satu hal yang kemudian kalau boleh kita katakan dikonfirmasi. Karena pernikahannya ini diadakan di RCTI. Yang artinya apa? Saya pikir RCTI ini sebagai pihak yang juga sangat berjasa dalam karir Amanda, ini menyajikan satu babak kehidupan Amanda yang paling private, dan saya melihat bahwa Amanda nanti akan masih tetap berkarir di RCTI. Melihat chemistry keduanya, mungkin seperti apa nih Mas? Yang Mas dan lihat. Saya melihat bahwa mereka berdua ini sejatinya pasangan yang ya kalau kita katakan sesuatu yang pasti akan terjadi, ya ini yang terjadi. Kalau sebelumnya kan kita melihat bahwa Amanda Manopo ini ada sebuah ketakutan ya bahwa dia ini selalu cinlok. Tapi cinloknya kalau dengan seseorang yang ya masih bujang seperti ini kan sesuatu yang bagus. Dan saya sudah katakan memang Amanda Manopo ini memiliki sebuah kelemahan untuk jatuh cinta kepada lawan mainnya. Maka ini semua semakin memperkuat bahwa apapun yang terjadi, jika ternyata terjadinya dengan orang yang tepat, maka hal yang tepat ini akan mengikuti. Maka pernikahan ini saya pikir chemistry-nya akan sangat-sangat luar biasa, dan Amanda Manopo saya pikir akan mendapatkan kebahagiaan yang baik bersama dengan Austin dan juga keluarganya. Lihat juga selama mereka menjalin hubungan ini nggak ada kabar pertunangan, tiba-tiba sah. Mungkin memang itikat mereka berdua, komitmen mereka berdua, atau seperti apa sih Mas akhirnya merahasiakan hubungannya? Saya pikir memang ada sesuatu yang pribadi yang dirahasiakan, yang juga ya sebaiknya nggak usah dibicarakan, tapi toh juga akhirnya sekarang ini dengan pernikahan kita akan tahu bahwa tujuan mereka ini baik. Dan kalaupun mereka ini sudah bersama, saya pikir ya ini adalah satu hal yang kita doakan saja. Ini adalah satu niat yang baik untuk sesuatu yang baik, dan kedepannya akan lebih baik lagi. Memang ada beberapa hal yang dikatakan oleh orang tidak bisa diverifikasi, tetapi kita fokus dulu aja kepada sesuatu yang baik. Dan yang pasti setelah yang baik ini nanti dengan cepat, sepertinya saya merasakan Amanda Manopo akan diberikan momongan. Kan keduanya bisa dibilang sebagai selebriti juga, pembisnis juga. Mungkin dilihat dari segi ekonomi mereka. Mungkin yang lebih cenderung dominan penghasilan mungkin seperti siapa sih Mas kalau yang Mas lihat nanti? Saya kira nanti ini ada kolaborasi yang luar biasa. Karena dengan ini saya melihat bahwa mereka berdua ini akan kuat juga di sosial media. Dan
tidak hanya di televisi, saya yakin Amanda Manopo ini akan kuat di YouTube, terus kemudian bisnis skincare-nya juga akan semakin bagus, dan fansnya ini juga akan sangat mendukung hal ini tadi. Saya melihat bahwa Amanda Manopo bisa jadi ini masuk ke dalam jajaran pasangan-pasangan muda yang sangat berpengaruh di Indonesia seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad dan Nagita, Rizky Bilar dan Lesti. Yang keduanya ini sama-sama selebriti dan sama-sama memiliki penggemar yang setia. Saya merasakan bahwa bisnis mereka ini akan jauh melebihi karir dalam sinetronnya. Dan ini akan membawa kebahagiaan hoki dan juga tentu saja fans-fans yang akan bertambah dan satu kisah positif yang akan bisa kita dengar lebih jauh lagi nanti. Enggak cuma fans yang mendoakan, masyarakat atau netizen juga banyak yang mendoakan keduanya karena bisa dibilang tuh sangat cocok. Gimana nih Mas dengan banyaknya doa yang mengalir kepada mereka berdua? Sesuatu yang saya ingin garis bawahi bahwa ya itu satu hal yang baik dan kalian semua berdoa dan juga berharap bahwa mereka ini baik. Tapi kita tahu bahwa manusia ini nggak sepenuhnya sempurna. Apapun yang terjadi tentu saja didasari oleh banyak hal yang juga mungkin tidak selalu sepakat. Ada beberapa hal yang mungkin harus juga saling dimengerti. Karena saya melihat Amanda Manopo dan Kenny Austin ini memang saling mengenal di di layar kaca, tetapi mereka sejatinya perlu mengenal lebih jauh lagi. Kesibukan yang mereka jalani sekarang ini membuat mereka berdua ini belum sempat memiliki waktu yang cukup lama untuk sendirian. Nggak kayak Luna Maya dan Maxim yang liburan kemana-mana dan sebagainya. Hal seperti ini harus ditambah. Karena jika tidak, maka sejatinya hal-hal yang akan terjadi di awal pernikahan ini akan menjadi penentu kepada apa yang akan terjadi di pernikahan di tahun-tahun berikutnya nanti. Kalau menikah ini mungkin keduanya akan hiatus dari dunia industri. Saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Saya kira mereka berdua akan tetap melangsungkan beberapa judul yang lain. Bahkan jangan-jangan nanti dua ini akan bermain sinetron yang bareng lagi gitu loh. Dan ini akan jadi satu hal yang mungkin dalam sejarah pertama kali terjadi gitu. Mungkin akan mirip dengan Om Sofyan dan Tante Widiawati ya dulu ya. Kakek nenek ya kalau kalian semua Gen Z ya melihatnya. Itu mereka itu dipasangkan di layar perak. Mereka bersama, terus bersama hingga Om Sofyannya wafat juga. Dan ini salah satu bentuk pengabadian cinta yang benar-benar abadi, cinta yang sejati. Dan ya ini adalah satu hal yang positif yang kita bisa lihat hasil dari sebuah industri entertainment yang luar biasa di Indonesia. Oke Mas, terakhir Mas, dari kebahagiaan mereka, mungkin gak sih ada satu tantangan yang bisa dibilang tuh men-trigger masa lalunya Amanda, apalagi kan bisa dibilang sebelumnya Amanda kan sempat digosipkan. Betul. Nah, saya pikir Kenny ini harus sabar, itu aja. Karena Amanda ini di usia 25, dia cukup dewasa. Tapi Amanda ini saya lihat sebagai sosok yang menggebu-gebu dan dia ini sangat spontan orangnya. Dan kalaupun terjadi sesuatu di masa lalu, biarkan dia mengeksplor itu untuk sesuatu yang ya dia hanya ingin kenang, tapi saya yakin ini tidak akan direvisit lagi. Jadi apa yang terjadi di masa lalu ini adalah pengalaman dari seorang anak yang sudah berkarir di persinetronan dari sejak kecil. Jadi mermaid ya waktu itu ya. Dan sampai sekarang ini Amanda Manopo menghadapi kehidupan yang berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Dan dia tentu saja mengalami hal-hal yang mungkin tidak dialami oleh ya anak seperti Kenny Austin ini tadi. Saya kira perlu hati yang besar untuk bisa membimbing dan juga mengarahkan Amanda ini tadi. Tetapi jika ternyata ini kesabaran yang diberikan ini akan bisa terwujud, maka hasil yang manis dari pernikahan ini akan segera bisa dinikmati. Anak seperti yang laki-laki dan ini semua akan terjadi dengan cepat. Kita doakan yang terbaik untuk Amanda Manopo. Tapi kalian semua, apakah kalian semua sudah menemukan jodoh kalian? Dan jika kalian ingin dibukakan kartu, hubungi nomor di bawah sini. Tentu saja ini berbayar tapi sangat terjangkau. Dan siapa kira-kira pria tampan di sana yang menanti kalian? Orang seperti Kenny Austin atau seperti Arya Saloka? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.